Ormawa FIK. Di tawa kali ini, Minix lagi bareng salah satu narasumber yang kece dan pastinya aktif banget di Ormawa FIK. Langsung aja kita sapa yuk. Halo Kak, selamat siang. Halo, selamat siang. Sekarang bareng aku ada Kak Davi selaku Ketua HMD IKM tahun 2025. Sebelumnya boleh dong kenalin diri dulu ke pendengar, nama lengkap, jabatan di Ormawa, dan juga dari jurusan apa? Oke, terima kasih. Perkenalkan, aku Daifullah Gimnastiar Faras dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat FIKUM. Sekarang sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat FIKUM. Oke, nah sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa sih itu HMD IKM dan apa sih fokus utama dari organisasi tersebut? Oke, terima kasih. Jadi Himpunan Mahasiswa Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat itu merupakan lembaga eksekutif di tingkat departemen, di mana ada 3 hal mungkin fokusnya. Yang pertama untuk mewadahi aspirasi, terus aktivitas mahasiswa baik akademik dan non akademik, dan juga mewadahi program kerja yang ada di kepengurusan Himpunan Mahasiswa Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat. Wah, menarik banget ya. Kalau boleh tahu, program unggulan dari HMD IKM sendiri itu apa sih Kak? Apa yang paling ditunggu dan atau mungkin yang punya dampak paling besar? Oke, program kita ada 1 program unggulan dan mungkin ada 3 agenda unggulan kami pada periode saat ini. Untuk program unggulannya itu kita ada namanya program kerja Public Health Project, merupakan program kerja Himpunan Mahasiswa Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat yang sasarannya seluruh mahasiswa dan siswa seluruh Indonesia. Di mana PHP ini kita sebut PHP ya. Public Health Project ini merupakan rangkaian kegiatan lomba nasional. Ada 4 lomba nantinya, ada videografi, LKTIN, esai, dan juga poster nasional. Nah, sasarannya itu mahasiswa dan siswa. Nanti ada puncaknya itu dari Public Health Project itu simposium nasional, di mana itu merupakan seminar nasional yang langsung dihadiri oleh narasumber terpercaya, juga mungkin influencer juga yang pernah kita undang, dan itu merupakan 1 program kerja unggulan kami, yaitu PHP. Nah, untuk yang agenda itu pada periode saat ini ada 2 yang baru. Yang pertama itu Aksara, Aksi Spika dalam Berita, itu merupakan pencatatan prestasi mahasiswa IKM. Setiap bulannya nanti kita catat dan juga kita nanti publish kegiatan-kegiatan publikasi, prestasi, baik akademik maupun non akademik, dan juga pencatatan beasiswa gitu. Terus selanjutnya itu ada kuratif, kegiatan usaha kreatif IKM. Itu merupakan agenda baru periode saat ini, yang dimana itu mewadahi HMD untuk mencari cuan ya, untuk mencari cuan. Jadi organisasinya tidak stagnan. Jadi kita ada agenda kuratif itu. Terus yang terakhir tuh yang baru kita ubah isinya, mungkin itu ada PHTS, Public Health and Sharing, itu yang sebelum sudah ada, cuman kita ubah sasarannya langsung ke dunia kerja dan industri, dan sasarannya juga mahasiswa IKM, tidak hanya pengurus begitu. Udah. Oke, mungkin bisa kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Kan kita tahu nih sekarang itu sudah masuk ke era digital, semua itu serba online. Nah, gimana sih HMD IKM itu memanfaatkan media sosial untuk edukasi kesehatan kepada mahasiswa maupun masyarakat umum? Oke, di HMD itu bagaimana cara memanfaatkan media sosial itu mungkin secara teknis tuh langsung diambil alih di divisi media informasi ya. Di situ ada beberapa spesialis media yang langsung dipegang media informasi. Ada spesial YouTube, TikTok, terus Instagram, terus juga Twitter, dan juga website. Nah, jadi kita setiap ada program kerja dan agenda akan selalu update di 5 platform media sosial ini melalui media informasi. Dan salah satu agendanya kalau nggak salah dari divisi humas tuh ada gap tentang tadi yang terkait kesehatan masyarakat ya. Nah, itu dimana kita akan memproduksi konten setiap bulannya, 1 konten untuk memproduksi konten tentang Kesmas UM atau tentang edukasi kesehatan masyarakat gitu. Oke. Mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya yang sering banget ditanyain dan sering banget muncul. Kenapa sih Kak Prodi IKM itu masuk ke dalam Fakultas Ilmu Keolahragaan? Oke, terima kasih. Ya memang aku pribadi juga awal-awal pasti nanya itu, tapi mungkin kita sebut IKM ini unik ya. Karena masuk Fakultas Ilmu Keolahragaan, uniknya itu
kita punya spesialis dalam bidang keilmuan lagi gitu teman-teman. Jadi kalau yang lain, IKM yang lain itu mungkin bisa membahas IKM secara umum, tapi kita juga membahas tentang ilmu kesehatan di bidang olahraga gitu. Maka kita masuk di FIK, Fakultas Ilmu Keolahragaan begitu. Oke. Dari sisi pengembangan diri, kira-kira apa aja sih Kak keuntungan yang bisa didapatkan kalau mahasiswa join ke HMD IKM? Oke, keuntungan ya. Kalau keuntungan itu sebenarnya banyak ya. Kalau dari hard skill mungkin kalian bisa mengambil divisi media informasi, divisi humas, terus juga ada divisi ekonomi kreatif. Itu sangat hard skill sekali karena kalian harus melatih kompetensi kalian dalam mengedit, dalam mencari konten, dalam membuat konten, dalam memproduksi konten, dan juga bagaimana kalian menyebarkan konten itu agar FYP ya kalau sekarang ya gitu. Terus kalau kayak di divisi ekonomi kreatif itu kalian bisa mengembangkan minat kalian di bidang wirausaha gitu. Jadi ekonomi kreatif nih tulang punggungnya HMD IKM, yang dimana itu banyak belajar usaha juga tentang penjualan gitu, penjualan produk dari HMD gitu. Kalau soft skill kalian bisa mengambil divisi PSDM, divisi PSDM, terus juga ada divisi Litbang mungkin itu terkait ada divisi minat dan bakat, ada akademik maupun non akademik, dan ada juga yang mungkin khusus di HMD itu ada badan khusus kelompok kerja ISM KMI yang mungkin kalian tertarik di Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia tapi pengen berkontribusi juga di himpunan, itu bisa join di badan khusus Pokja gitu. Oke, Kak Devi aku mau nanya nih, kalau misal HMD IKM itu bisa digambarkan dalam satu kata, kira-kira apa tuh dan kenapa sih milih kata itu? Oke, di HMD IKM itu selama sejarahnya ya, kita mempunyai semboyan itu Kalvarian, yang dimana tuh ada di PDH kiri kita. Jadi Kalvarian itu merupakan tengkorak bagian atas, yang dimana itu melindungi seluruh isi otak kita yang mewadahi kreativitas, terus kemampuan dalam kalkulatif, hitung dan sebagainya. Jadi Kalvarian itu berartikan bahwa HMD IKM itu bisa mewadahi kreativitas teman-teman mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat dan juga bisa membuat program-program kerja yang inovatif setiap tahunnya gitu. Itu yang menjadi semboyan kami gitu. Oke, nah buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk ikut HMD IKM, gimana sih caranya dan di mana nih kita bisa mantau kegiatan kalian? Boleh banget Kak langsung dipromosiin media sosialnya? Oke, kita punya 5 ya, tadi sudah disebutkan 5 media sosial, yaitu di Instagram @HMDIKMUM, terus di TikTok itu HMD IKMUM, di YouTube juga HMD IKMUM. Terus juga kita ada website itu HMJ IKMUM, terus juga di X juga itu ada HMJ IKMUM gitu. Nah, kalian bisa mantau seluruh kegiatan HMD IKMUM di sosial media yang sudah tertera yang sudah saya sampaikan tadi, dan itu selalu update kegiatan-kegiatan HMD setiap ada agenda dan program kerja, dan kalian bisa pantau. Dan untuk mau daftar tunggu open recruitment-nya di info selanjutnya, dan jangan lupa pantau di sosial media HMD IKMUM gitu. Oke, sebelum kita tutup, boleh dong Kak kasih satu kata-kata hari ini yang bisa jadi semangat buat teman-teman pendengar podcast. Oke, satu kata. Yes. Kalimat. Kata. Oke, semangat. Kalau kata kan semangat semuanya guys. Oke. Makasih banyak buat Kak Davi. Obrolan hari ini benar-benar insightful banget dan inspiratif ya teman-teman. Buat teman-teman pendengar, semoga makin semangat seperti katanya Kak Davi tadi buat mengenal Ormawa dan gak ragu buat aktif di kampus. Jangan lupa follow semua sosmed Ormawa FIK biar gak ketinggalan info. Sampai jumpa di episode berikutnya.